risol matcha. Apa juga di matcha ini. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin yang lagi viral banget. Entah kenapa Indo lagi perisolan banget ya. Dan kali ini yang dirisolin adalah matcha. Kita akan bikin matcha risol yang sebetulnya sangat-sangat simpel, enak banget sih menurut gua. Enak karena emang apa ya, custard digoreng emang enak banget sih. Dan ini buat para pecinta matcha ini oke banget sih. Jadi kita akan bikin risol manis. Memang terlihat aneh tapi gua udah cobain dan ini enak banget. Yuk langsung aja kita mulai. So pertama-tama pastinya kita harus bikin custard matchanya. Di sini kita akan bikin custard matcha menggunakan matcha powder. Ini matcha powdernya boleh pakai culinary grade atau enggak, kalau gue sih tambahkan sedikit seremonial untuk menaikkan warnanya gitu biar lebih hijau cakep gitu loh. Nah pertama-tama kita bikin custardnya di sini. Basically kita campurkan semua bahan jadi satu, terus kita akan masak di api kecil. Terus kita akan masukin butter. Butter ini fungsinya apa? Karena si flaknya akan terlihat kan saat di black dan itu akan bikin custardnya lebih shining, lebih kayak terlihat cakep gitu loh, nggak terlalu flat warnanya. Jadi kita bikin custardnya dulu karena ini butuh waktu yang lama untuk didinginkan. Dan setelah itu kita akan bikin kulit risolnya, kulit risol matcha. Kuning telur. Jadi sebelum kita masukin si susu, pastikan semua bahan-bahan kering dan juga telur kuningnya tercampur rata dengan baik. Karena kalau enggak suka gumpal gitu kan. Kita bikin straightforward, ini nggak perlu temper karena biar cepet. Abis kuning telur, masukin maizena, gula, garam, vanila. Kita kasih juga matcha powder ya, ayak. Terus kita aduk sampai rata dulu. Oke, jadi kita aduk dulu, make sure dia rata karena telur itu kalau ketemu gula bisa matang kalau kelamaan ditinggal. Terus ini karena dia ada matcha agak kental, baru kita sekarang perlahan masukin susu dikit dulu. Jadi kita mau make sure dia itu licin teksturnya sebelum dimasak di atas api. Oke, kalau udah mau licin kita masukin pelan-pelan. Oke, kalau sampai udah nyampur semua, sekarang ini kita akan masak di api kecil sampai meletup kayak custard biasa. Dan terakhir kita tambahkan butter. Kita nyalain api. Oke, api kecil ya. Aduk, ya, jangan berhenti. Oke, mulai mengental, off dulu. Pastikan dia licin. Nah, sekarang kita masak sampai dia itu ya, beletup-beletup kayak bikin flak. Beletup-beletup kayak gini. Nah, ini kita angkat. Masukin butter. Aduk. Dan kayak biasa ya, ini custardnya harus benar-benar dingin baru bisa kita pakai. Oke. Terus kita tuangkan semua ke sini. Tunggu sampai dia tuh benar-benar ngeset ya. Oke, terus tutup ya. Ingat ya kalau bikin custard ini tuh harus nempel biar apa? Biar dia itu tidak berkulit dan juga tidak berembun. Kalau berembun nanti yang ada custard kalian malah basi karena kena air. Oke, tunggu sampai benar-benar dingin. Oke, sudah jadi. Ini bisa kita dinginkan di kulkas juga kalau mau lebih cepat. Nah, sekarang kita akan bikin kulit risolnya. Ini risol goyang biasa, dimana gue menggunakan tepung tapioka biar tekstur risolnya itu kulitnya kenyal, jadi nggak gampang sobek. Di sini kita punya tepung protein sedang, tambahkan dengan tepung tapioka. Terus untuk matcha powdernya sendiri, kalian bisa banget larutin ke susu, dihangatkan sebentar. Kalau misalkan diaduk ke sini juga masih agak bintilan-bintilan matcha yang nggak larut, kita bisa banget aduk dengan hand mixer gitu. Jadi kayak di blender, hand blender gitu loh. Garam. Nah ini seperti biasa, kita akan ayak juga matcha powder. Matcha powder. Bahan-bahan kering kita akan aduk dulu sampai rata. Masukin telur. Vanila. Ini kita aduk sambil ditambahkan air. Intinya kayak bikin crepes. Air. Ya. Dia emang agak dia harus encer ya. Encer tapi bukan encer kayak air banget ya. Karena kalau dia kekentelan takutnya nanti dia malah ketebelan. Terakhir tambahin minyak. Saring. Terus sekarang kita akan diamkan 15 menit sebelum kita akan masak jadi kulit risol. Terus kita akan masak, ini gue pakai ukurannya 20 cm ya. Jadi pastikan anti lengket dan ini boleh kita tipis aja ditisuin pakai minyak dikit. Panasin. Ya, ini kita poles minyak dikit.
tipis-tipis aja. Oke, kalau udah panas kita dikit aja, jangan terlalu banyak. Kita bikin kayak gini. Ya, kulit risol pokoknya. Kalau ada yang bolong tambal aja. Bolong. Ini kita masaknya bentar aja ya. Terus kalau udah langsung dilepas. Ya. Nah, disisihkan kayak gini ya. Pokoknya ini kita masak sampai habis. Pastikan pas ditumpuk dia tuh agak selang-seling biar nggak nempel, gampang diangkat. Oke, udah dingin, loh jadinya tuh ngeset. Nah sekarang karena kita mau pakai, kita harus taruh di mangkok dan kita akan lembutkan. Karena kalau nggak sekarang tuh masih agak gumpel kan, karena dia tuh nyatu. Kita akan lembutkan pakai mixer sampai dia creamy, kita pindahin ke plastik segitiga. Oke, kita masukin. Ini kita akan lembutkan ya. Terus ini kita lembutin sampai benar-benar creamy ya. Pakai mixer boleh kalau pegel. Kita masukin ke plastik segitiga, ya, flaknya. Terus di sini gue ada pakai tepung roti yang dikasih pewarna. Kalau mau bikin juga bisa, tinggal dikasih pewarna dan tambahkan sedikit matcha powder biar hijaunya lebih bagus gitu ya. Nah ini kita akan bungkus dulu si matchanya. Oke, inget ya, risol itu yang bagian licin yang dalam. Karena kalau dia itu bagian licin di luar, yang ada dia bakal sobek pas dilipat. Jadi harus yang benar. Ini sama yang licin bagian dalam. Terus kita isi dengan si matchanya. Terus kita bungkus yang rapet ya, dan jangan ada udara. Terus ya udah kayak risol biasa ya, dibungkus. Dan jadi tinggal dibalur dengan tepung, telur dan juga breadcrumbs. Kayak biasa langsung aja kita tepungin, tipis aja karena biar telur dan juga breadcrumbsnya nempel. Telur. Oke, ini kita balurin tipis aja kayak gini. Kita angkat, terus masukin ke breadcrumbs. Sampai jadi kayak gini, udah kerjain sampai habis. Dan sekarang kita akan goreng di api sedang. Jadi intinya tuh ini cuma pengen luarnya doang kan yang digoreng, karena tengahnya krim sama si risolnya sudah matang. Jadi untuk goreng risol di api sedang aja. Oke, kalau udah panas digoreng ya. Oke, kita goreng. Make sure semua sisinya tuh ini ya, rata. Oke, sampai kayak gini warnanya cukup, kita akan tiriskan. Market try risol matcha. Ya sebenarnya nggak gitu aneh sih, kayak makan dessert yang digoreng aja, ya kan? Creamy, nge-matcha banget, garing, creamy, nge-matcha banget. By the way, ini gue tambahkan sedikit seremonial ya di matchanya biar warnanya lebih hijau. Tapi kalau pakai yang culinary full juga boleh kok, nggak masalah. Pokoknya ini boleh jadi ide jualan kalau kalian mungkin pengen punya varian risol yang versi manis, coklat juga bisa. Dan kalian tinggal adjust resepnya aja. Mungkin bisa bikin versi taro, versi yang vanilla, atau enggak yang coklat atau enggak kopi gitu. So itu dia resep matcha risol yang lagi viral banget di mana-mana. Pokoknya semua di risolin sekarang. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, kayak matcha risol atau enggak risol viral lainnya. Komen di kolom pasti baca. And until next time, bye-bye!